Good morning everyone, I'm Muhammad Rizky VS and welcome back to my video. Pada video kali ini kita akan belajar tentang chapter 10, yaitu yang ada di kelas 8 yang berjudul When I Was Child. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di buku paket kelas 8 semester 2 chapter 10 ini. Yang pertama, di sini ada 4 konten yang akan kita pelajari. Yang pertama, tujuan pembelajarannya untuk apa? Kedua, kita akan mempelajari tentang simple past tense. Yang ketiga, tentunya topiknya yang berjudul When I Was Child. Dan tak lupa, di yang keempat, kita akan bermain sebuah quiz untuk penonton semua. Part 1 tentang tujuan pembelajaran. Pada materi kali ini, kita belajar untuk menyatakan dan menanyakan tentang keadaan dan kegiatan yang terjadi di masa lampau. Arti lampau di sini adalah sebelum masa kini, atau sering dikatakan masa lalu. Part 2, Simple Past Tense. Apakah ada yang tahu apa itu Simple Past Tense? Ya, mungkin kalian sudah mempelajarinya beberapa kategori tenses sebelumnya. Simple Past Tense adalah sebuah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan dimulai dan berakhir pada masa lampau atau pada masa waktu tertentu. Terkadang, fungsi simple past tense ini digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lalu yang terjadi pada waktu tertentu. Kategori atau istilah yang biasa disebutkannya itu seperti ago, yesterday, last week, last month, atau last years. Itu artinya kemarin, minggu lalu, bulan lalu, ataupun tahun lalu. Part 3, When I Was Child, atau artinya ketika aku masih anak-anak. Pada topik kali ini, When I Was Child, telling about the past activity to comparing the state and event in the past and in the present. Jadi pada topik kali ini, menceritakan tentang aktivitas di masa lalu, atau bahkan sebuah kejadian di masa lalu, dan membandingkannya dengan masa sekarang. Seperti contohnya, pada gambar ini, When I Was Child, yaitu This is me when I was baby, I was 3.4 kg. Yang artinya ini adalah foto ketika saya masih bayi yang dimana saya hanya 3 kg untuk beratnya. Now, dan untuk dibandingkannya dengan masa sekarang. Now I'm 50 kg now. Nah, sekarang saya sekitar 50 kg. Fungsi sosial pembelajaran ini untuk membandingkan keadaan masa lalu dan keadaan masa ini. Setelah contoh yang digambar tadi, di sini ada rumus simple past tense, baik itu dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat positif, yaitu rumusnya subjek, verb 2, plus complement. Jadi harus ada subjek, verb 2. Kenapa harus verb 2? Karena ini menceritakan tentang kata kerja di masa lampau. Untuk contohnya, Mr. Rizky went to Japan last week, yang artinya Pak Rizky pergi ke Jepang minggu lalu. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya subjek plus did not plus verb 1 and plus objek atau adjective. Untuk contohnya, for example, Mr. Rizky did not go to Japan last week. Kenapa di sini menjadi did not go? Dikarenakan kalimat negatif. Karena kalau kalimat negatif diharuskan did not plus verb 1. Nah, di sini karena sudah terjadi di masa lampau. Untuk kalimat tanya, untuk rumusnya did plus subjek plus verb 1 plus objek atau adjective. For example, did Mr. Rizky go to Japan last week? Nah, ini untuk menanyakan apakah Pak Rizky pergi ke Jepang minggu lalu. Pasti jawabannya antara yes dan no. Di sini ada contoh lain, seperti when I was child. This is me when I was a baby. I was 52 cm long. This is me when I was. Nah, was di sini menceritakan tentang dulunya ketika bayi dia hanya 52 cm. Jadi tingginya tuh hanya 52 cm. Now I'm 150 cm tall. Nah, I am di sini karena ini sudah masa sekarang. Saya sekarang sekitar 150 cm untuk tingginya. Fungsi sosial pembelajaran kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu membandingkan dengan keadaan saat ini, baik itu di masa lampau ataupun di masa kini.
Untuk selanjutnya menjelaskan dan membandingkan pelajaran matematika saat di masa lalu dengan pelajaran matematika saat sekarang. Ini ada di buku paket yang ada di chapter 10. Contohnya, I didn't like math, but now it's my favorite subject. Saya tidak suka matematika, ini dulu. But now, tetapi sekarang, ini adalah mata pelajaran favorit saya. But now it's my favorite subject because. Nah, ada alasannya. Karena Mr. Jailani explain it's clearly. Karena Pak Jailani menjelaskannya dengan jelas. Nah, dulunya I didn't like math when I was elementary school. Ketika saya masih SD, because the teacher did not explain it clearly. Karena gurunya ketika SD itu tidak menjelaskannya dengan jelas. Selanjutnya ini kalimatannya. Untuk contohnya menjelaskan tentang seseorang yang tidak hadir karena kehujanan di hari sebelumnya. Nah, gurunya bertanya, "Is Edo here?" Apakah Edo ada atau ada di sini? Anak-anak atau temannya menjawab, "Edo is sick." Jadi sekarang Edonya lagi sakit. He caught the flu yesterday. Dia terkena flu atau demam kemarin. Nah, alasannya because he walked home when it was raining hard. Dia pulang ke rumah ketika hujan deras. Nah, ini menceritakan tentang kejadian kemarin yang dimana Edo sebelum sakit, yaitu kehujanan ketika hujan deras. Dan ini contoh lain di grade 7 atau di kelas 7. We are not close friends at the time. We didn't study together. We never played together. Ini menceritakan tentang this is me and this is Rani in grade 7 atau di kelas 7. But now, tetapi sekarang, we study together. Now we are best friend at the 8th grade. We play together. Jadi menjelaskan dulunya ketika kelas 7 mereka tuh tidak berteman atau tidak pernah sedekat ini. Tetapi sekarang di kelas 8 mereka sering main bersama, belajar bersama, bahkan sampai menjadi teman dekat. Untuk terakhir, ini adalah part 4 tentang quiz, yang dimana kita akan menjawab beberapa atau menganalisis sebuah cerita. Mungkin kalian bisa membacanya dulu. Saya akan beri waktu beberapa menit untuk membacanya. Dan jangan lupa siapkan buku teks bahasa Inggris kalian, karena kalian harus menulisnya, kemudian menganalisisnya. Nah, kalau sudah membacanya, mari kita analisis yang nomor 1. When I was a baby, when I could not do anything, my parents and my elder brother took care of me. Nah, ini untuk satu sentence pertama saya beri contoh. Dalam satu sentence ini, kalimat mana saja atau kata mana saja yang termasuk past tense. Kalian bisa garis bawahi di buku catatan kalian. Untuk yang nomor 2, kalian bisa memberikan stabilo kalau ada stabilo warna kuning di buku catatan kalian. Dan jangan lupa untuk menulisnya dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia agar kalian bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini. Karena pada pembelajaran kali ini itu untuk membandingkan sebuah kejadian di masa lampau dan di masa kini. And that's all from me. Thanks for watching and thank you. And I'll see you on my next video. Bye.